ini. Sekitar 17 tahun. Dari kapan? Iya. Dari umur berapa? Beri kita lahir. Bapak lahir. Ya, dari kamu baru mulai lahir. Tapi karena orang tua papa dulu jualan ini juga, bikin ini juga. Dari nenek bikin ini juga. Jadi kita udah familiar. Nah, passion kita ada. Gimana bikin kalau dia gini ada yang mendampingi kita untuk menanyakan. Beda dengan orang yang nggak punya passion baru kemojo terus dia bikin gitu. Jadi kan begini, yang daerah-daerah yang basis kesultanan Islam pasti ada nama, pasti ada quote seperti ini Bolokomojo. Kesultanan Melayu maupun bukan Melayu ya di seluruh Indonesia ya, kan Bapak udah pernah keliling-keliling juga yang namanya Kesultanan Islam pasti ada kuenya seperti ini, ada asida, ada juga tuh di sana. Nah, cuma namanya berbeda. Kalau di bagian ke timur Indonesia namanya ada yang bingka, ada yang angka namanya. Kalau di Sumatera ada yang pojo, ada yang kemojo. Lalu di Kalimantan itu bingka namanya, bingka. Tapi sama juga, bahannya sama, semuanya sama. Ya. Bentuknya kalau daerah ke timur, bentuknya kecil. Kalau di Sumatera hampir sama. Cuma karena Bapak di sini, ini maaf aja ya biar adik-adik tahu, Bapak lah di Riau pelopor Bolokomojo berbagai rasa. Jadi tadi orangnya tahu cuma pandan. Terus Bapak bikin rasa durian, rasa kentang, rasa kacang, pisang, coklat, sama tapai. Itu dia. Ada jagung juga. Ada labu, macam-macam. Bapak lah sama ibu yang pertama-tama merubah pakai melama itu yang tadinya cuma pandan, kita rubah sampai berbagai rasa. Tapi pandan tetap yang terbaik. Nah, karena dia itu kearifan lokal ya, dari dulu dari nenek moyang kita, pandannya cuma satu-satunya Bolokomojo yang rasanya pandan. Juga hampir sama. Cuma orang yang membuat harus punya passion terbelakang kulineran. Jadi dia ngerti memperlakukan bahan-bahan itu dengan baik. Jadi kalau orang dulu kan nggak ada mixer. Kenapa kue dulu tuh mantap? Karena memang ada dia pakai tangan. Nah, iya. Oh, kalau distribusi kita biasakan saya tahu pengalaman Bapak selama ini pengiriman sampai ke Papua. Sampai Papua, Pak? Bawa orang. Oh. Sampai ada ke Turki. Wes. Ada yang mau pergi umrah, dibelinya ini dulu. Kalau ke Jawa udah biasa, udah lumrah. Apalagi kalau cuma sekedar ke Batam, Sumatera, Medan itu hampir tiap hari. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh ini. Anggaplah setiap orang Bali ke kita itu orang benar. Kalau beli 2 gitu kan, paling malam udah nggak tahan. Habis dimakan. Nggak ada 3 hari. Kalau pandan 3 sampai 4 hari. Durian 5 hari. Kami nggak ada pakai pengawet, barangnya orisinil semuanya. Gula, pandan, semuanya orisinil. Mentega pun mentega saset, bukan mentega cair kita pakai. Nah.
Bangkutan gitu. Nah, kalau tantangannya, kalau di Bapak ya, Ini enggak yang kalau kita bikin dengan sepenuh hati ya, bahan-bahan mau pekerjaan kita ya. Tapi nama kita sering dicatut sama orang yang jualnya, dia bikin dari bahan yang kayak pandan itu cuma pakai pandan, yang langsung jadi gitu. iya pandan apa ya, pandan sintetis. Dia pakai pemanis, ya, dia apa namanya, mentega pun mentega cair. Kadang-kadang ditanya orang dibilang itu punya kita, dan dia bilang kata bahannya gini-gini. Karena dia nggak punya passion bikin, dia lihat orang ramai belanja, dia mau bikin kayak gitu. Itu tantangan sebenarnya. Kita yang betul-betul punya idealis mau bikin yang bagus-bagus jadi terganggu. Nah, kalau laku tidak laku itu namanya usaha rezeki. Yang penting kita yakin kalau kita berani berbuat jujur sama orang, pasti orang pun jujur juga belanja sama kita. Mau dia belanja terus. Nah, kejujuran yang penting. Nah, jadi bikin bolu kemojo, satu kejujuran bahannya, kedua kebersihan, pasti enak ya. Modal tuh kebanyakan di propertinya. Kalau di bahan-bahan nggak seberapa, kayak talase, meja, alat-alat oven itu, iya itu yang lebih banyak apanya, kosnya dia lebih banyak. Sebab apa? Kalau kita pakai bahan yang murah, kue-kue ini kayak aluminium ya, banyak bakteri, jadi bapak pakai yang stainless. Sekarang ini kan bukan orang Melayu aja atau orang Riau asli yang acara-acaranya dipakai bolu kemojo. Yang pengalaman Bapak, orang kawinan, orang Palembang, orang Minang, orang Jawa, bolu kemojo tetap hadir. Nah, dia udah menyatu dengan orang Pekanbaru sekarang. Karena kita selain kita menjual, kita sering promosi juga. Ini manfaatnya apa, ini gini-gini gitulah. Jadi acara apa saja sekarang bolu kemojo tuh dia udah universal. Dia nggak sebatas lagi acara-acara tertentu, nggak lagi. Sudah semua acara dia tetap hadir. Jadi kan begini, bolu kemojo satu sisi dia makanan khas ya, tapi dia di sisi lain dia bergizi juga bagi orang yang membuat dari bahan-bahan yang bagus. Karena di situ udah ada telur, udah ada susu dan tepung. Kalau dulu kita bikin kacang hijau pun ada juga. Jadi motivasi itu kue bolu kemojo ini dia ada di setiap tempat oleh-oleh atau tempat susu. Dan dia harus di depan, dia jangan dijadikan sambilan aja. Orang nyari baru kita bilang oh ini ada. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus tampil. Orang lain kenapa bisa, kita nggak bisa kayak di Jogja sana. Ini kenapa nih Bapak taruh di depan ini? Ya kan? Bisa aja Bapak taruh di belakang. Biar dingin, biar ini nggak bisa nanti. Nanti kalau bilang ada belum mau ada di belakang, kalau ambil kan kurang berkelas. Harus di depan, dia harus tampil di depan. Jadi ujung tombak. Ada lagi? Udah ya Om ya. Iya, makasih. Udah cukup ya. Cukup Bang.